Bukan berarti nggak boleh kerja, jangan kerja, cara cari duit itu doa, bukan. Ketika kita tidak bisa melakukan ikhtiar bumi, maka kencengin ikhtiar langit, biar nanti Allah tunjukin ikhtiar bumi apa yang pantas buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, kalau kalian mau kirim testimoni, langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli di ke Gramedia aja langsung, atau teman-teman bisa beli via admin, ini nomor adminnya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee. Kedua buku ini berbeda teman-teman, jadi jangan khawatir kalau misalnya mau beli buku ini, beli yang mana ya. Kedua buku ini beda ya. Ini isinya tentang kisah-kisah keajaiban sholawat teman-teman. Aku masukin ke dalam sini, ada juga kisah-kisah aku dan beberapa keluargaku. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Vicky di Makassar. Halo Mbak Vicky, salam kenal ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vicky dari Makassar. Saya mau testimoni tentang keajaiban sholawat Adrikni. Saat itu bener-bener gundah gulana, tabungan aku saldonya 21.000 dan suami 28.000. Pinjam sana sini tidak ada yang mau memberi pinjaman, sementara beras sumbangan dari tetangga habis. Sayur-sayuran di kebun juga habis, tidak ada yang bisa dimakan. Lalu aku lihat di short YouTube Ustazah Halimah tentang sholawat darurat. Aku terus baca salawat itu 1 hari 1 malam 1000 selama 2 hari. Katanya 2 hari nanti ada pertolongan dari Allah. Hari ketiga aku pikir tidak ada pertolongan dan aku berhenti ngamalin. Tiba-tiba hari keempat ada yang nelpon, ada yang mau kos. Alhamdulillah ada uang 400.000. Ternyata anak kos itu telah masuk pada hari ketiga. Hari ketiga hanya saja baru memberitahu di hari keempat. 1 minggu yang lalu kami kehilangan kontak dengan anak kami yang kuliah di Jawa. 2 hari 2 malam HP tidak aktif. Malam kedua kami memutuskan akan terbang ke Jawa. Selama itu aku tidak berhenti bersolawat dan berniat pinjam uang ke tante untuk ongkos. Tapi tante tidak bersedia memberi. Aku mengurungkan niat ke Jawa. Makin malam aku makin gelisah. Aku curhat ke kakak di Jawa, hanya sekedar curhat. Aku memang tidak berniat pinjam ke kakak karena sudah banyak pinjamanku ke kakak dan belum aku bayar. Tapi ternyata kakak mengatakan biar anakku yang lainnya ke Jawa dan dia yang membiayai semuanya. Masya Allah. Akhirnya kakak transfer 2 juta ke anakku dan diputuskan besok beli tiket dan berangkat. Ternyata jam 1 malam HP anak saya yang hilang kontak itu aktif. Alhamdulillah Mbak Mel, lega sekali dan anak saya tidak jadi ke Jawa. Dan alhamdulillahnya lagi, ketika anak saya berniat mengembalikan uang 2 juta itu, kakak menolaknya. Sholawat memang luar biasa. Sekedar info, saya dan suami sudah 3 tahun pensiun. Saya tidak ada uang pensiun dan suami uang pensiunnya di bawah 1 juta. Kami masih membiayai 2 anak kuliah. Saya masih terus
usaha jualan makanan tapi merugi terus hingga modal habis. Doakan saya Mbak Mel bisa usaha lancar. Sekian testimoni saya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Vicky di Makassar. Mbak Vicky dan suaminya ini merupakan seorang pensiunan. Ibu Vicky sih harusnya aku nyebutnya, bukan Mbak ya. Ibu Vicky dan suaminya ini pensiunan teman-teman, sudah pensiun. Ibu Vicky tapi tidak dapat pensiun, sementara suami dapat tapi di bawah 1 juta per bulan dan masih membiayai 2 anak yang kuliah di Jawa, di luar dari Makassar gitu ya. Nah, Ibu Vicky ini udah bener-bener gak punya duit. Di ATM udah tinggal 21.000, udah gak ada duit sama sekali. Beras habis, sayur habis gitu ya. Bingung nih. Kemudian ngeliat di short video di YouTube ada ceramahnya Ustazah Halimah. Beliau bilang baca salawat adrik nih selama 2 hari gitu ya. Nanti ada pertolongan tuh setelah 2 hari. Ibu Vicky baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah gitu ya. Kurang lebih kan artinya baca salawat terus tolong aku, bantu aku gitu ya Rasulullah gitu kan ya. Namanya salawat darurat. Yang Ustazah Halimah bilang, kalau Ustazah Halimah udah mentok nih, udah nggak ada jalan lagi, bacanya itu, minta tolong sama Rasulullah, minta bantuan gitu ya. Dan Masya Allah dibaca 2 hari, setiap hari 1000, udah 2 hari kagak ada pertolongan. Di hari ketiga juga nggak ada pertolongan. Akhirnya Ibu Vicky berhenti, mana nggak ada pertolongan, berhenti aja deh. Tapi Masya Allah, Allah mah baik ya, biarpun kita berhenti juga ditolongin. Tiba-tiba di hari keempat ada yang datang, ada yang mau ngekos di tempatnya Ibu Vicky, dapat 400.000. Masya Allah, the power of sholawat. Masya Allah ya teman-teman ya. Sebenarnya tanggal 3 tuh datangnya, cuman kalau nggak salah tadi nggak ketemu sama Ibu Vicky ya gitu ya. Kurang lebih seperti aku lupa tadi bacanya ya. Masya Allah, pertolongan itu benar-benar datang. Pernah lagi teman-teman, jadi Ibu Vicky ini kehilangan kontak anaknya yang kuliah di Jawa. Kok nggak bisa gitu loh dihubungin, ini kenapa? Udah 2 hari, ngeri dong namanya orang tua, akhirnya gelisah banget. Coba pinjem ke saudara duit, ke tantenya ya, nggak dikasih. Mungkin memang tantenya nggak ada kan. Pinjem duit mau ke sana, mau terbang ke Jawa, pengen nengok Ibu Vicky-nya, bingung soalnya anaknya ditakutnya kenapa-napa. Karena banyak kan kejadian-kejadian yang mengerikan ya. Nah, akhirnya coba curhat ke kakak, nggak niat pinjem katanya, cuman curhat doang, anakku gini nih gimana, aku gelisah nih, nggak niat pinjem karena udah banyak minjem ke kakak dan belum dibayar. Makanya mbaknya nggak enak kalau minjem, Ibu Vicky nggak enak kalau harus minjem lagi gitu ya. Jadi sekedar curhat, tapi Masya Allah kakaknya memberi solusi. Ya udah, jangan kamu yang berangkat, anak kamu aja, yang satu lagi sana lihat saudaranya ke sana gitu. Dikasih 2 juta ongkosnya buat naik pesawat ke sana. Tapi Masya Allah untuk keberangkatan pagi gitu ya, dikasih uang. Tapi Masya Allah malamnya itu anaknya yang hilang kontak itu akhirnya bisa dihubungin, akhirnya aktif lagi HP-nya, Alhamdulillah. Dan gak perlu lagi ke Jakarta. Dan uang yang 2 juta yang tadinya dikasih buat ongkos dibalikin ke kakaknya ini, gak jadi berangkat. Tapi Masya Allahnya lagi, ya Allah, cara Allah mau ngasih rezeki begitu ya, jalannya ya macem-macem ya. Kata kakaknya Ibu Vicky, udah gak usah dibalikin, itu rezeki kamu. Masya Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi teman-teman yang udah terpuruk, udah bingung, udah datang aja ke Allah, Allah pasti nolongin. Mungkin kelihatannya mana nih, udah gak ada apa-apa di rumah, kok gak ada juga datang makanan, kok nggak ada juga datang pertolongan gitu ya. Udah butuh banget nih, mana gitu loh. Udah salawatnya banyak nih, sabar. Allah nggak akan ngebiarin kita susah, nggak. Kita udah kelaparan, perkara perut nih, perkara lapar. Udah nggak ada apapun seperti yang dirasakan sama Ibu Vicky dan suaminya. Udah nggak ada apapun yang bisa dimakan. Udah baca salawat, datang ke Allah, sholat, ya Allah, hamba lapar banget, belum makan, ya Allah, di rumah nggak ada apa-apa, ya Allah, tolongin ya Allah, jangan biarin kami kelaparan, ya Allah, jangan biarin kami ngutang, ya Allah. Terus bersolawat, pertolongan itu pasti datang. Apaan sih? Orang lapar kok minta sholawatan, malahan kerja dong, cari duit, usaha, gerak, bukannya doa.
Loh, ya terus mau kerja apa? Ini kan pensiunan nih. Ibu Vicky juga dagang, usaha makanan. Ya, tapi memang nggak ada juga gitu loh teman-teman. Semakin hari ya semakin merosot penjualannya. Teman-teman ibu rumah tangga nih, bingung mau makan apa, suami gaji bulanan udah habis. Kerja dong, iya suami kerja, terus ini ibu rumah tangga mau ngapain? Ya kerja juga dong, emang nyari kerja gampang? Kita naruh lamaran besok langsung kerja? Ngomong mah gampang ya, kerja, nyuruh kerja lah. Emang cari kerja gampang, makanya sambil kita ikhtiar doa, nanti Allah akan tunjukin gimana caranya dapat duit. Bukan berarti nggak boleh kerja, jangan kerja, cara cari duit itu doa, bukan. Ketika kita tidak bisa melakukan ikhtiar bumi, maka kencengin ikhtiar langit, biar nanti Allah tunjukin ikhtiar bumi apa yang pantas buat kita. Ataukah berdagang, ataukah kita bekerja, kalaupun bekerja kerjanya di mana, begitu teman-teman ya. Apalagi maaf nih, ada juga ya janda anak 3 misalnya, gak kerja, suami gak ada, bingung mau bagaimana. Biasanya hari-hari dapat duit dari suami misalnya, tapi ini sekarang tidak ada, bagaimana? Nah, kencengin ikhtiar langit, doa, nanti Allah kasih jalan. Entah tiba-tiba si ibu ini dapat pekerjaan, dapat modal usaha, dapat jalan buat ngerjain ikhtiar bumi. Kencengin doanya, ya kan? Atau seorang ibu yang punya anak menyusui, perekonomian susah, suami udah kerja, terus bekerja setiap hari, tapi penghasilan udah habis nih. Gajian masih tanggal 30, ini tanggal 10 udah habis misalnya. Gimana dong? Ibu menyusui mau kerja apa? Doa, ikhtiar langit, kencengin sholawat, nanti ada jalannya. Entah dari suami, entah lewat anak, entah lewat mertua, entah lewat orang tua, atau lewat manapun, kita nggak pernah tahu jalannya. Allah tuh mau nolongin kita tuh unik ya. Lanjut ya teman-teman, aku mau bacain satu testimoni lagi. Ini dari sebentar. Ini dari Mbak AN di Jambi. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam, saya AN dari Jambi. Halo Mbak AN, salam kenal ya. Ingin memberi testimoni sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Alhamdulillah berkah sholawat saya baca sholawat Jibril sehari ada 2000 sampai 4000. Terus saya sambil ngajar di sekolah SD, saya juga bawa tasbih sholawat Jibril. Setelah zuhur saya lanjut ngajar bimbel. Di rumah sambil bimbel, sambil aktivitas di rumah saya dengerin sholawat munjiat yang Kakak Mel buat di YouTube. Alhamdulillah selama 12 hari ngamalin sholawat. Alhamdulillah saya dikasih anak didik bimbel 8 orang. Dan alhamdulillah semenjak kenal sholawat, hati saya tenang dan doa satu persatu diijabah sama Allah. Terima kasih Kakak Mel atas motivasinya. Semoga kakak selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Tetap selalu memotivasi banyak orang ya Kak, amin. Masya Allah, senang banget ya Mbak AN di Jambi ya. Duh, yang namanya guru, ada job tambahan, ngajar bimbel itu seneng banget. Pernah ngerasain nih soalnya. Berapa sih gaji guru ya? Zaman dulu honorer 500.000, 550.000 aku. Tapi dibayarnya biasanya dirapel 3 bulan sekali ya, sesuai dana bos gitu ya. Aku baru dapat uang 550.000 tuh setiap 3 bulan. Lumayan, 1.650.000. Tuh, Masya Allah banget ya. Tapi kan dapetnya lama, terus hari-hari gimana gitu kan. Makanya sambil ngajar-ngajar les. Kalau dulu aku ngajar lesnya pas pulang sekolah di kelas. Satu anak bayarnya 2.000. Yang mau ikut silakan, yang enggak silakan. Nah 2.000 tuh yang ikut misalnya 20 orang kan, murid aku dulu hampir 50 orang ya. Yang ikut gak semua. Ada kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 30 orang. Ya hitung aja, 30.000 dikali 2.000, 60.000, lumayan banget. 60.000 buat beli bensin, buat hari-hari, itu seneng banget. Belum lagi di rumah tuh tetangga-tetangga suka ada yang ikut les. Kalau tetangga-tetangga bayarnya per datang 5.000. Zaman dulu aku marah banget ya, 5.000, keseneng banget. Dapat 10.000, 15.000 tuh lumayan banget. Makanya ngerti banget dah rasanya. Masya Allah, the power of sholawat. Mbaknya rajin baca sholawat. Mbak AN dari Jambi rajin baca sholawat.
Mbaknya seorang guru di Jambi, guru SD. Baca salawat Jibril mulai tuh di sekolah baca, nggak pernah lepas dari tasbih digital. Siang sambil ngajar bimbel baca, sampai malam baca. Pokoknya 2000 salawat Jibril. Munjiatnya sambil didengerin. Ya di YouTube kan ada ya, kalian cari aja salawat munjiat. Kalau misalnya yang aku ada, ketik aja salawat munjiat Meliza, nanti ketemu tuh langsung. Nah di sini dengerin, kan kalau dengerin kan otomatis kita ikut baca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, itu kan gak berasa ya, kita sambil dengerin sambil masak, ikutan baca, dan Masya Allah. Mbak AN di Jambi dapat 8 anak bimbel di rumahnya. Masya Allah, lumayan. Alhamdulillah. Teman-teman yang para guru misalnya, atau teman-teman yang pada punya bimbel di rumah, atau ada juga yang privat gitu kan, yang suka ke rumah-rumah gitu kan ya, baca sholawat deh ya, biar tambah banyak muridnya. Amin. Siapapun teman-teman, apapun profesi kalian, teruslah bersolawat, karena pastinya ada nikmat di setiap sholawat. Jangan lelah bersolawat, karena semuanya pasti akan baik-baik aja, seperti di buku ini ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak AN dan juga Ibu Vicky lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Ibu Vicky jangan berhenti sholawat, nanti lancar usahanya. Kalau misalnya Ibu apal munjiat, coba deh baca munjiat ya, minimal setiap habis sholat 7 kali aja. Cobain dan rasain sendiri manfaatnya. Makasih semua teman-teman, semoga rezeki kalian berkah, rezeki kalian lancar, amin. Utangnya juga lunas, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.